Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali ya di kesempatan hari ini kakak bisa menemani adik-adik semua untuk sekolah minggu online GKI Wonosobo hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah online kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, puji syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu. Engkau sudah bangunkan kami di pagi hari ini. Sebentar kami hendak mengikuti ibadah online. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan cerita. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak, kita ketemu lagi ya. Hari ini Bu Dewi mau bercerita tentang Bapak Musa, Bapak Harun, dan keajaiban yang diperbuat oleh Tuhan atas bangsa Israel. Apakah ceritanya? Mari kita simak yang berikut ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami mau belajar tentang menjadi anak-anak Tuhan yang taat,
yang mematuhi segala perintah Tuhan dan juga yang mempercayakan diri atas pimpinan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Untuk kelas kecil, Bu Marta yang bercerita. Ceritanya yang 2 minggu yang lalu adalah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat atau mendirikan kemah suci bagi Tuhan. Fungsinya apa kemah suci itu? Kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci? Yaitu supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Seperti apa kemah suci itu? Mari kita lihat lebih dekat lagi yang berikut ini. Tuhan menunjuk Bapak Harun, yaitu kakak Bapak Musa, untuk memimpin bangsa Israel beribadah di kemah suci. Tapi apa yang terjadi? Sebagian bangsa Israel tidak menyukai akan pilihan Tuhan dan mengira bahwa Musa sendiri yang menunjuk Bapak Harun karena Bapak Harun adalah saudaranya. Mereka marah kepada Bapak Musa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Musa menjadi sedih dan apa yang akan Bapak Musa lakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul ini? Bapak Musa kemudian masuk ke dalam kemah suci dan berdoa di dalamnya. Bapak Musa meminta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan pun memberikan jawaban kepada Bapak Musa. Apa yang harus dilakukan Bapak Musa, Tuhan tunjukkan. Dan Bapak Musa diminta untuk mengumpulkan 12 kepala suku bangsa Israel. Ya. Dan masing-masing kepala suku itu dimohon untuk membawa 1 buah tongkat. Dan di tongkat itu dituliskan nama-nama dari kepala sukunya. Ada 12. Dari suku Ruben, suku Sebulon, suku Dan, suku Yehuda, suku Benyamin, suku Isakar, suku Lewi, suku Gad, suku Yusuf, suku Naftali, suku Asyer, dan suku Simeon. Kemudian setelah tongkat ini terkumpul dan diberi nama masing-masing pemimpin sukunya, ke-12 tongkat ini dimasukkan ke dalam kemah suci. Masukkan ke sini ya. Ya. Dimasukkan ke situ dan Tuhan menyuruh untuk bangsa Israel supaya menunggu keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan keesokan harinya. Anak-anak, ke-12 tongkat milik kepala suku bangsa Israel sudah dimasukkan ke dalam kemah suci. Dan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menunggu keesokan harinya. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang ajaib atas tongkat-tongkat yang terkumpul itu. Dan Tuhan berpesan, di mana tongkat yang nanti akan terjadi keajaiban menjadi berbeda dari sebelumnya, itulah yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel beribadah di kemah suci. Yuk, mari kita intip lewat jendela ajaib yang berikut ini. Apa yang terjadi? Hal ini terjadi pada ke-11 suku bangsa Israel, kecuali nanti suku yang terakhir. Apa yang terjadi?
Teng teng teng. Wah, ternyata tongkatnya tetap sama, tidak ada perubahan. Berarti yang sebelah suku ini tidak ada yang dipilih untuk menjadi imam di kemah suci ya. Kita lihat pada suku yang terakhir, yaitu suku milik suku Lewi. Di mana di situ dituliskan nama Bapak Harun. Apa yang terjadi ya? Aduh, Bu Dewi penasaran sekali. Mari kita lihat. Nah, ceng ceng ceng. Wah, ajaib. Tongkatnya mengeluarkan daun, berbunga, juga ada buahnya. Wah, ajaib ya. Tuhan sungguh ajaib. Dan inilah suku yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin ibadah di kemah suci, yaitu suku Lewi, di mana Bapak Harun menjadi pemimpinnya. Nah, anak-anak, bangsa Israel kemudian menerima hasil dari pilihan Tuhan ini karena sudah melihat sendiri keajaiban yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Anak-anak, bangsa Israel tadi sudah menyaksikan bahwa tongkat milik Bapak Harun dari suku Lewi yang dibuat Tuhan menjadi mengeluarkan daun, bunga, bahkan mengeluarkan buah dalam waktu 1 malam. Padahal kalau secara ilmu itu adalah sesuatu hal yang mustahil karena tongkat yang dimasukkan itu tidak mempunyai akar dan tidak bisa tumbuh lagi. Kalaupun ditanam itu belum tentu bisa mengeluarkan akar dan bertumbuh. Tetapi Tuhan sungguh ajaib. Dalam waktu semalam, tongkat yang menjadi pilihannya itu mengeluarkan daun, bunga, bahkan mengeluarkan buah. Anak-anak, keajaiban yang disaksikan oleh bangsa Israel sendiri itu membuat bangsa Israel percaya akan pilihan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan memang memilih Bapak Harun dari suku Lewi untuk memimpin ibadah di kemah suci, menjadi imam bagi bangsa Israel di kemah suci. Dan bangsa Israel pun tidak marah-marah lagi kepada Bapak Musa atau bersungut-sungut. Jika suatu saat ada teman kalian yang dipilih oleh sekolah minggu untuk mewakili sekolah atau sekolah minggu, kalian juga tidak boleh iri ya atau marah-marah pada guru kalian. Itu karena guru kalian pasti punya alasan tersendiri memilih teman kalian. Daripada kalian iri atau marah-marah, kalian lebih baik melatih diri dengan giat, belajar dengan giat, supaya suatu saat kesempatan untuk dipilih itu pun menjadi milik kalian. Oke? Demikian kisah kita hari ini. Dadah! Seperti biasa, Bu Dewi suka memberi tugas untuk kalian di rumah. Nah, tugas kali ini apa ya? Tugas kali ini mudah kok, yaitu mewarnai, kemudian menggunting, dan menempel. Setelah kalian kerjakan, kalian pegang hasil karya kalian, kemudian minta difoto, dan fotonya dikirim kepada Bu Dewi, atau juga bisa lewat grup orang tua sekolah minggu. Untuk bahan yang akan diwarnai itu bisa diambil di gereja mulai hari Senin ya. Oke? Sip. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah kalian siapkan bisa kalian kumpulkan di rumah, di tempat yang telah kalian sediakan. Bisa juga kalian titipkan kepada orang tua kalian yang ke gereja, bisa juga dititipkan di kantor gereja. Beri persembahan kepada Tuhan,
persembahan kepada Tuhan. Sekarang saatnya bersyukur pada Tuhan. Beri persembahan kepada Tuhan. Beri persembahan kepada Tuhan. Beri persembahan kepada Tuhan. Sekarang saatnya bersyukur pada Tuhan. Beri persembahan kepada Tuhan. Sekarang kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga boleh berguna untuk memenuhi kebutuhan sekolah minggumu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Baik adik-adik yang terkasih, kebaktian sekolah minggu online hari ini akan selesai. Jangan lupa kalau ada tugas dikerjakan. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye. God bless you.